Yut semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya nakama, selalu semangat dan jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur. Untuk pembahasan video kita kali ini, kita akan mencoba mengulik mengenai pemerintahan dunia lagi. Secara spesifik adalah para petingginya yakni Gorosei dan juga Im Sama. Ini akan terkait dengan nama dari mereka yang sudah terkonfirmasi pada chapter 1086. Sepertinya ada pesan tersembunyi yang Oda Sensei ingin berikan ke kita terkait dengan pemberian nama dari tiap-tiap Gorosei ini. Apa itu? Jadi tentu seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Selalu saja menarik untuk kita membahas tentang para bintang tetua ini, terutama mengenai informasi yang didapat pada chapter 1086 kemarin. Bisa kita bahas dari kelima kakek tua ini. Salah satu yang unik adalah tentang pemberian nama yang diberikan langsung oleh Oda Sensei kepada mereka. Ada beberapa pesan tersembunyi yang Tamagon dapat terkait dengan nama dari masing-masing bawahan dari Im Sama ini. Sekarang kita sudah tahu kan bahwa anggota dari Gorosei ini memiliki nama berdasarkan nama planet: Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan juga Saturnus. Tapi tidak cuma nama planet ini yang menarik perhatian. Ada juga banyak permainan kata dan rahasia tersembunyi untuk nama mereka dalam bahasa Jepang. Jadi kita akan bahas satu persatu dari mereka, diikuti dengan beberapa petunjuk yang mengarah ke kekuatan dari masing-masing anggota ini. Apa kalian tahu, sepertinya Oda Sensei terinspirasi dalam membuat gambaran nama dari tiap-tiap Gorosei ini dengan julukan nama mereka yang punya konsep elemen Yin Yang. Jika kalian pelajari tentang konsep Yin Yang, kalian pasti mengetahui terdapat 5 elemen inti yang menyelimuti konsep Yin Yang. Elemen tersebut antara lain api, air, tanah, metal, dan juga kayu. Kelima elemen ini seperti menyelimuti Yin Yang yang berada di tengah-tengahnya. Kemudian kita masuk ke One Piece. Sepertinya energi Yin Yang di sini digambarkan sebagai Luffy dan juga Im Sama. Luffy yang kita tahu adalah perwujudan dari prajurit pembebasan. Dia bisa merubah wujudnya menjadi makhluk mitos legenda Nika. Nah, makhluk ini digambarkan sebagian besar berwarna putih, mempunyai arti suci dan juga baik. Sedangkan berbanding terbalik dengan elemen dari Yin, ini digambarkan sebagai Im Sama. Dia jelas-jelas sangat cocok mewakili elemen ini dengan sebagian besar wujud yang dia miliki berbentuk bayangan, kemudian berwarna hitam, apalagi diselimuti konsep kegelapan. Yeps, jadi sangat pas ya mengatakan bahwa elemen Yin Yang diwakilkan oleh Luffy dan juga Im Sama. Yin Yang atau Yin dan Yang adalah konsep dalam filosofi Tionghoa yang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sifat kekuatan yang saling berhubungan dan berlawanan di dunia. Secara harfiah, Yin Yang dapat diartikan sebagai gelap dan terang atau negatif dan positif. Yin adalah energi feminin yang diwakilkan warna hitam, kegelapan, air, tanah, bulan, dan juga dingin. Ini sangat mewakilkan Im Sama, sementara yang merujuk kepada maskulinitas, terang, putih, api, matahari, dan juga kehangatan. Ini sangat cocok dengan Luffy. Kemudian kita kembali lagi ke gambar ini. Yin Yang terlihat diselimuti oleh 5 elemen yang mengelilinginya: api, air, metal, kayu, dan juga tanah. Tamagon menduga bahwa kelima elemen ini sangat amat mewakili jabatan dari para Gorosei yang diberikan oleh Oda Sensei. Kita bahas yang pertama, yakni api, fire atau Huo. Elemen ini menggambarkan Gorosei Mars, yang dimana planet Mars dikenal dengan julukan Fire Planet. Nama Markusnya sendiri dibentuk dengan kata Mars. Selanjutnya, elemen water merepresentasikan Gorosei Merkurius, Sense Topman Warkuri. Nama awalnya tampak aneh karena kita tidak melihat kata Merkurius. Namun setelah mengetahui adanya elemen water, nama Warkuri bisa saja penggambaran gabungan dari water dan juga Merkurius menjadi Warkuri. Jadi Merkurius adalah Suisei alias water planet. Kemudian lanjut ke elemen wood atau kayu. Nah, elemen ini diwakilkan oleh Gorosei Saint Shepherd Jupiter. Dia adalah dewa perang pertanian. Ini sangat cocok dengan elemen kayu kan yang dimiliki oleh Yin Yang ini. Lanjut ke elemen tanah yang mewakili Saturnus. Tanah ini digambarkan sebagai elemen yang di sini mewakilkan warna kuning. Ini kemudian berkaitan dengan julukan dewa perang yang dimiliki oleh Saturnus sendiri, yakni Scientist Defense. Sains seringkali berhubungan dengan Germa 66 yang juga dimana seorang ilmuwan dengan dominan warna kuning. Nah, menarik melihat keterkaitan antara Saturnus dan juga Sains, di mana Sains Saturn adalah dewa pertahanan dan ilmiah. Dia memiliki hubungan terkuat dengan Dr. Vegapunk dan juga Pulau Aegean. Ini terlihat karena ciri khas dari planet Saturnus juga memiliki cincin yang sama dengan Pulau Aegean yang sekilas juga diselimuti oleh cincin.
Kemudian terakhir, Sense Ethan Baron V Nasujuro. Ini mungkin plesetan yang jelas pada Venus dengan Venasu yang bisa dibaca sebagai Venus. Dia menjadi War God of Finance yang memang pas karena planet Venus disebut sebagai planet emas. Kemudian Baron ini adalah referensi yang berhubungan dengan kekayaan. Venus juga dalam bahasa Jepang berarti Gold Star dan Wano dikenal sebagai negara emas. Nah, jadi apa memang sudah bisa dibilang bahwa Nasujuro terkait dengan Wano Kuri. Nasujuro juga terkait dengan elemen dari yin yang ini, yakni metal yang berbau emas. Nah, jika memang benar Oda Sensei menggunakan konsep yin yang ini kepada mereka, mungkinkah kedepannya kekuatan dari tiap-tiap Gorosei ini akan mewakili elemen yang berada pada yin yang ini? Kemudian selanjutnya ada yang unik pada teori geosentris. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli dari Yunani bernama Claudius Ptolemaeus. Teori geosentris menyatakan bahwa semua objek dalam tata surya kita bergerak relatif terhadap bumi. Dengan kata lain, menurut teori geosentris ini, bumi merupakan pusat dari tata surya. Nah, ini juga bisa terlihat pada saat Profesor menjelaskan tentang susunan tata surya di Ohara. Planet bumi sepertinya digambarkan oleh Im Sama yang dikelilingi oleh 5 planet yang pertama diketahui yakni Merkurius, Venus, Mars, Saturnus, dan juga Jupiter. Di mana planet-planet tersebut mewakili Gorosei, sedangkan 3 planet lainnya diketahui belakangan. Planet tersebut adalah Uranus, Neptunus, dan juga Pluton, dan 3 planet ini mewakili senjata kuno. Kemudian kita lanjut mengenai nama dari para Gorosei yang mungkin juga mewakili nama musisi kesukaan dari Oda Sensei selain penggambaran jelas dari nama planet mereka. Pertama, Jay Garcia bisa merujuk ke Jerry Garcia. Kemudian Mars bisa merujuk ke Bruno Mars. Warkuri bisa kita kaitkan ke Freddie Mercury. Kemudian Nasujuro bisa kita kaitkan dengan rapper Nas. Dan terakhir Peter, kita bisa sebutkan bahwa ini bisa merepresentasikan Peter Doherty. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai Im Sama dan juga korelasinya terhadap apa yang dikatakan pada chapter 1086. Chapter terakhir menyimpulkan bahwa Imo adalah salah satu dari 20 raja yang pertama. Dia bernama Raja Saints Nerona Imo. Nah, menariknya, Saints dalam bahasa Jepang adalah istilah laki-laki yang membuat sebagian besar kesimpulan ini bahwa Imo ini mungkin berjenis kelamin laki-laki. Kemudian kita berbicara tentang arti kata Nero. Nah, berbicara tentang semua dewa Yunani. Dalam bahasa Yunani, Nero adalah kata untuk air. Ini pun dapat dikaitkan dengan teori bahwa Imu mungkin adalah ibu dari alam. Imu yang dibalik adalah Umi alias laut. Tapi di sisi lain dalam bahasa Italia dan juga bahasa lain, Nero adalah kata untuk warna hitam. Ini masuk akal karena Im Sama selalu saja digambarkan sebagai siluet hitam. Well, mungkin jadi seperti itu penggambaran jika kita analisa mengenai nama dari kelima kakek tua Gorosei maupun Im Sama. Mungkin dari kalian punya pendapat yang berbeda atau unik mengenai analisa dari nama mereka masing-masing. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan silahkan berdiskusi. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf ya jika Tamagon ada salah-salah kata. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.